Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau kegelapan total dan kesunyian mutlak itu bukan akhir, tapi justru sebuah awal? Nah, kita bakal cari tahu jawabannya lewat kisah yang luar biasa dari Helen Keller. Ini adalah perjalanan iman yang mengubah keterbatasan jadi kekuatan. Yuk kita mulai? Kita semua pasti pernah bertanya-tanya, ya kan? Kenapa sih ada penderitaan? Pertanyaan yang sama juga ditanyain murid-murid Yesus, seperti yang bisa kita lihat di sini. Dan jawabannya, wah, itu mengubah segalanya. Ternyata penderitaan itu bukan hukuman, tapi bisa jadi panggung supaya pekerjaan Tuhan bisa kelihatan nyata. Jawaban Yesus tadi langsung membawa kita ke kisah nyata Helen Keller. Coba deh bayangin, dari kecil kamu terjebak di dunia yang gelap gulita dan sunyi senyap. Buat kebanyakan orang, ini kayaknya udah akhir dari segalanya. Tapi buat Helen, ternyata ini baru permulaan. Oke, di bagian pertama ini, kita akan lihat fondasi dari perjalanannya, yaitu iman yang bisa mengatasi kegelapan. Ini bukan soal kekuatan dari dalam dirinya sendiri ya, tapi justru tentang gimana Tuhan nunjukin kuasanya di tengah kelemahan yang paling dalam. Gimana caranya? Mari kita lihat. Nah, yang luar biasa dari ayat ini tuh pesannya radikal banget. Tuhan nggak bilang, oke, kelemahanmu akan kuhapus. Bukan, dia malah bilang, aku akan bekerja lewat kelemahanmu. Jadi, kuasanya itu justru jadi sempurna, jadi paling kelihatan pas kita lagi di titik terlemah. Jadi, poin utamanya adalah ini. Hidup Helen Keller itu jadi bukti nyata kalau keterbatasan kita, apapun itu, bisa jadi kanvas buat karya Tuhan yang paling indah. Kelemahannya bukan halangan buat Tuhan, justru sebaliknya, itu jadi wadah buat kuasanya. Tapi, iman itu butuh tindakan biar jadi nyata. Di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana Helen belajar ngebuka pintu dunianya yang tadinya terkunci. Ini bukan sulap semalam loh, ini proses yang butuh hikmat dan ketekunan luar biasa. Tentunya dengan bantuan gurunya yang hebat, Anne Sullivan. Kitab Amsal ngajarin kita kalau hikmat dan pengertian itu jauh lebih berharga dari perak. Buat Helen, pengertian itu datang pas dia ngerasain air dingin di satu tangan, sementara gurunya ngejak kata A, I, R di tangan satunya lagi. Wah, momen itu bener-bener kayak ledakan pencerahan yang membuka segalanya buat dia. Prosesnya itu bisa kita lihat dari 3 langkah kunci ini. Pertama, bimbingan dari Anne Sullivan yang super sabar. Kedua, ketekunan dari Helen sendiri yang nggak kenal menyerah meskipun sering frustrasi. Dan yang ketiga, hikmat yang lahir dari gabungan keduanya. Inilah yang membuka seluruh dunia untuknya. Dan inilah pelajaran pentingnya buat kita. Iman tanpa usaha, ya percuma. Helen gak cuma pasrah dalam imannya. Dia berjuang, belajar, dan berusaha mati-matian. Kombinasi antara keyakinan pada Tuhan dan kerja keras inilah yang akhirnya bisa mendobrak pintu-pintu yang kelihatannya mustahil banget untuk dibuka. Perjuangan Helen ternyata nggak berhenti pas dia berhasil menemukan dunianya sendiri. Justru sebaliknya, itu baru permulaan. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana dia ngambil cahayanya itu dan jadi terang buat seluruh dunia. Dampaknya, wah, global banget. Coba lihat dampaknya. Benar-benar nggak terbayangkan. Anak yang dulunya terisolasi dalam sunyi dan gelap, sekarang jadi penulis yang karyanya dibaca jutaan orang. Dia jadi aktivis yang suaranya didengar di panggung dunia, memperjuangkan hak-hak para difabel. Transformasi yang luar biasa kan? Ayat ini tuh rasanya pas banget buat ngegambarin hidup Helen Keller. Dia ngambil kegelapan yang dikasih ke dia, terus mengubahnya jadi terang yang saking terangnya bisa nyinarin seluruh dunia. Dia nggak ngenyembunyiin keterbatasannya, tapi malah ngebiarin itu bersinar. Nah, inilah warisan terbesarnya. Kisahnya ngajarin kita, kalau kita serahin hidup kita, lengkap dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, buat tujuan yang lebih besar, hidup kita itu sendiri bisa jadi sumber inspirasi yang nggak ada habisnya buat orang lain. Pada akhirnya, kisah Helen Keller ini membawa kita ke satu pertanyaan buat diri kita sendiri. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang kita punya, gimana caranya hidup kamu bisa jadi terang bagi dunia? Karena seperti yang barusan kita lihat, kadang cahaya yang paling terang itu justru lahir dari kegelapan yang paling pekat.